Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vina Amelia Putri, nomor absen 32, kelas 12 AKL 4. Pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai input data transaksi mulai dari transaksi ke-29 sampai transaksi ke-39 perusahaan manufaktur rumah komputer pada aplikasi Mayop versi 18 edukasi. Oke, langsung saja kita masuk dan kita simak video berikut ini. Oke, sekarang kita sudah masuk pada aplikasi Mayop. Yang pertama, pada transaksi yang ke-29. Sebelum itu, kita harus melihat dokumen transaksinya terlebih dahulu. Ini ada marketplace, rumah komputer, nama pembeli rumah komputer, nama penjualnya Nvidia Indonesia, dan metode pembayarannya melalui ShopeePay. Rincian pesanan VGA GTX 1050, yang kedua VGA GTX 2060 dengan kuantitas masing-masing adalah 5. Oleh karena itu kita akan memasukkan di bagian purchase, lalu enter purchase. Kita masukkan suppliernya yaitu Nvidia Indonesia. Kalau membelinya dengan aplikasi Shopee atau pembelian secara online, terminnya kita ganti dengan COD. Oke, teks inklusifnya pastikan tidak tercentang. Tanggal transaksinya yaitu 18 Desember 2020, supplier invoice-nya 54 Pmin. Lalu kuantitas yang pertama 5 dengan item number VG 1050, yang kedua juga 5 dengan item number VG2. Oke, lalu kita masukkan frag-nya yaitu 124 750. Balance due-nya akan berubah menjadi 69 152 500. Kita Ctrl R. Kan seperti ini. Oke. Kembali ke dokumen transaksinya. Ternyata biaya layanannya belum dimasukkan sebesar 691.525. Karena tidak ada tempat, kita harus mengakui biaya layanannya atau payment fee-nya yaitu 100% dari total pembeliannya. Kita nanti akan mencatatnya di tempat yang terpisah. Oke. Kembali. Di sini karena sistemnya COD, berarti harus langsung bayar di bagian kolom paid today. Di sini kita isikan sesuai balance due-nya yaitu 69 152 500. Oke, balance due-nya akan berubah menjadi 0. Kita Ctrl R. Kan seperti ini. Maka yang semula cash in bank-nya tidak ada tadi menjadi ada. Lalu klik OK dan klik record. Oke, kita tadi masih ada tanggungan satu lagi yang belum dimasukkan, yaitu mencatat biaya layanan. Karena berhubungan dengan pengeluaran kas, kita akan masuk ke dalam banking, lalu spend money.
Pastikan pembayarannya yaitu cash in bank karena sistemnya kita membeli secara otomatis langsung pakai transfer bank. Oke, untuk cek query numbernya P554 payment, tanggalnya 18 bulan Desember 2020, amountnya 691.525. 691.525. Cardnya Nvidia Indonesia. Oke, akan muncul seperti ini. Kemudian memonya adalah pembayaran biaya layanan. Kalau mengakui biaya layanan, kita akui ke dalam payment fee. Oke, akan muncul seperti ini. Kemudian kita Ctrl R. Maka cash in bank-nya akan berkurang kredit dan payment fee-nya akan bertambah. Kalau sudah, kita klik OK. Kita klik record. Selanjutnya kita masuk pada transaksi ke-30. Pada transaksi ke-30 ini, kita melakukan penerimaan uang kas dari Tuan Nanda melalui marketplace ShopeePay dan juga ada dokumen pendukungnya. Oleh sebab itu, kita akan masuk kepada bagian sales, kemudian receive payment. Karena pembayarannya melalui ShopeePay, kita harus mengakui sebagai cash in a wallet. Kita ganti cash in bank ini menjadi cash in a wallet. Kemudian customer-nya melalui penjualan online. ID-nya kosong, tanggalnya 19 Desember 2020. Amount receive-nya yaitu 16.948.800. Payment method-nya pada dompet digital. Kemudian karena penerimaan dari penjualan online tadi, kita harus membayar biaya layanannya. Kita masukkan ke dalam diskon sebesar 171.200. Kita isikan amount applied-nya seperti total dunya, yaitu 16.548.800. Maka finance care-nya akan menjadi 400. Kita enter, maka out of balance-nya akan berubah menjadi 0. Kita Ctrl R. Di jurnal ini masih ada payment fee-nya dan fade out-nya. Nanti kita akan menghapusnya, kemudian klik record. Cancel. Kita tadi masih harus menghapus
fade out-nya kita masuk pada menu account, transaction journal pada bagian all. Kita lihat pada bagian terakhir. Di fade out-nya kita klik 2 kali pada panah bagian ini putih. Lalu kita ganti dari VAT menjadi NT. NT. Oke. Lalu kita Ctrl F. Di sini yang tadinya ada fade out-nya sekarang menjadi tidak ada fade out-nya. Oke, sudah, kita klik OK. Kita OK. Close. Transaksi yang ke-30 sudah selesai. Kita lanjutkan pada transaksi yang ke-31. Pada transaksi 31 ini berkaitan dengan bukti kas masuk dari penerimaan Prima Komputer senilai 110.880 juta rupiah dengan keterangan pelunasan piutang atas transaksi tanggal 29 November 2020. Dan juga ada dokumen pendukungnya, yaitu faktur dari penjualan rumah komputer, dan juga ada terminnya yaitu 2/10 N/30. Kemudian juga ada M transfer, berarti pembayarannya melalui bank dan tidak ada diskon karena sudah sama. Lanjut, kita masuk pada bagian menu sales, lalu receive payment. Karena membayar melalui transfer, maka masuk ke cash in bank, bukan cash on hand. Cash in bank. Customernya yaitu Prima Komputer. ID-nya seperti pada dokumen yaitu BKM garing 12 strip 3. Tanggalnya tanggal 20 bulan Desember 2020. Oke. Untuk amount receive-nya sebesar 110.880. 110.880. 110.880. Oke. Kemudian maka payment methodnya transfer bank. Karena melalui bank, jadi kita harus menggantinya dengan transfer bank secara otomatis. Langsung muncul, lalu kita isikan pada amount applied-nya.
kemudian Ctrl R. Jurnalnya seperti ini, lalu kita klik OK. Di sini out of balance-nya 0, jadi kita bisa record. Oke, sudah selesai. Lanjut kita lihat untuk transaksi yang ke-32. Transaksi 32 ini ada bukti transaksi nota tunai. Berarti ada transaksi penjualan tunai karena di bagian kodnya ini ada rumah komputer, berarti yang mengeluarkan nota tunai ini yaitu rumah komputer kepada saudara Ega. Dan ada juga dokumen pendukungnya. Kalau untuk mencatat penjualan tunai, kita masuk pada bagian sales, kemudian enter sales. Sebelum kita melakukan input penjualan tunai ini, kita harus menyesuaikan setup pajaknya atau lingkup akunnya. Dan karena langsung dibayar, kita kembali, kita pilih menu setup, lingkup account, sales account. Di bagian yang kedua ini, pada bank account for customer receive, kita ganti cash in bank menjadi cash on hand. Karena akan mempengaruhi laporan arus kasnya nanti. Kita sudah cash on hand. Oke, sudah berubah. Lanjut kita kembali lagi pada menu sales, enter sales. Pastikan teks inklusifnya tidak tercentang. Lalu di sini bukan order lagi, tapi menjadi invoice. Kemudian customernya, penjualan tunainya belum ada. Lalu kita buat dan kliknya. Kita buat penjualan tunai. Dengan card ID-nya C005, kita sesuaikan selling detailnya, sell layoutnya menjadi item, text code-nya VAT, flag text code-nya NT. Lanjut, pada payment is due-nya kita ganti menjadi COD. Karena penjualannya tunai. Oke, sudah. Klik OK. Kita cari di sini pada customernya, kita cari penjualan tunai. Kita tulis pada Tuan Ega. Oke. Oke, lanjut pada invoice-nya kita sesuaikan pada dokumen transaksinya yaitu NT12-002. Kita tulis di invoice-nya NT12-002. Tanggalnya tanggal 21 bulan 12 2020. Kemudian yang dibeli satu buah paket komputer gaming dengan harga 25.200. Satu dengan item number PKG. Paket komputer gaming dengan harga
berapa tadi? 25.200. Dan totalnya juga 25.200 dan sudah dikenai pajak. Lalu kita Ctrl R, maka jurnalnya akan seperti ini. Lalu pada pet to day-nya harus kita isi sebesar 27.720 juta, maka balance due-nya akan berubah menjadi 0. Kemudian kita Ctrl R, lagi, maka jurnalnya akan berubah menjadi seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik OK, kemudian kita record. Kalau kita sudah mengakui penjualan tunai, kita harus melakukan setup ulang pada link akunnya di bagian setup link akun pada sales. Yang semula cash on hand kita ubah lagi kembali menjadi cash in bank. Oke, sudah selesai. Lanjut pada transaksi yang ke-33. Pada transaksi yang ke-33 ini, di sini ada bukti pengeluaran bahan produksi atas pesanan dari Tuan Ega tadi. Lanjut kita masuk pada menu inventory, kemudian adjust inventory. Inventory journal number-nya kita isikan BPBJ garing 005. Untuk tanggalnya tanggal 22 Desember 2020 dengan memonya yaitu pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Tuan Ega secara tunai. Oke, kita masukkan item number-nya. Yang pertama yaitu CPU 7 dengan kuantitas 1. Kita min kan menjadi seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua, SD min 512 dengan kuantitas 2. Oh, kita belum masukkan akunnya 51.100. Yang kedua juga sama. Lanjut RM8 min 2. dengan kuantitas 1.
Di sini juga sama, MNT dengan kuantitas 1, lanjut KB dengan kuantitas min 1, 5, setelah itu MS dengan kuantitas min 1, konnya juga sama, KC dengan kuantitas 1. Karena ini bahan penolong, maka kita masukkan pada accounts 5-1-200. Lanjut CL min 2 juga bahan penolong, yang terakhir PS dengan kuantitas min 1, 5 min 1-200. Oke, akan jadi seperti ini, lalu kita Ctrl R akan berubah menjadi seperti ini. Oke, kita oke. Lalu kita bisa record. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada transaksi yang ke-34. Pada transaksi yang ke-34 ini, di sini sudah ada pengakuan dari biaya produksi yang belum kita akui, yaitu untuk biaya bahan bakunya sudah dan biaya penolongnya. Yang belum kita akui yaitu biaya tenaga kerjanya sebesar 80.000. Dan ada juga dokumen pendukungnya. Oke, lanjut kita masuk ke dalam account, lalu record journal entry. Lalu kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal general journalnya dulu, yaitu KHPP-005. Untuk tanggalnya 23 bulan Desember 2020 dengan memo pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan Tuan Ega secara tunai. Oke, lalu kita masukkan akunnya, yaitu kalau kita mengakui biaya tenaga kerja berarti direct cost process, yaitu 15.305 direct ini. Oke, lalu sebesar 80.000. Dan yang kedua, account payable, expense payable.
Yang kedua yaitu expense payable. Ini 2.400. Maka out of balance-nya berubah menjadi 0, lanjut kita Ctrl R, akan berubah menjadi seperti ini. Oke, lanjut kita record. Sudah selesai. Selanjutnya kita melanjutkan pada transaksi yang ke-35. Di sini ada bukti penerimaan barang jadi dari Tuan Iga tadi dan juga disertai dokumen pendukungnya. Kita harus mengakui sebesar barang jadinya yang sudah selesai dipesan oleh Tuan Iga. Lanjut kita masuk pada bagian inventory, lalu adjust inventory. Nomornya yaitu BPBJ-005 dengan tanggal 23 Desember 2020. Memonya yaitu pengakuan barang jadi pesanan Tuan Iga. Oke, yang pertama kita PKG dengan kuantitas 1. Di sini harus 6. Oke, yang kedua PKG karena barang jadi kita harus menganulkan akun dari BDP bahan baku senilai 19. Di sini 17 937 dengan akunnya yaitu raw material cost process. Terus PKG kita mengenalkan bahan penolongnya yaitu sebesar 1.420 dengan akunnya 5/1200. PKG kita mengenalkan BDP tenaga kerjanya yaitu sebesar 80.000 dengan akunnya 5/1300. Oke, kita Ctrl R, maka jurnalnya akan seperti ini. Klik OK, kita bisa record. Oke, sudah selesai. Lanjut kita masuk ke transaksi ke-36. Pada transaksi yang ke-36 ini, di sini ada bukti kas keluar dengan keterangan pembelian saldo iklanku pada aplikasi Shopee sebesar 8 juta dan juga ada dokumen pendukungnya. Setelah itu kita masuk pada bagian banking, lalu spend money. Oke, di sini kita harus menggantinya menjadi cash in a wallet karena melalui marketplace ShopeePay. Lanjut cek query number-nya yaitu BKK garing 12/9, tanggalnya 25/12/2020, amount-nya 8 juta. Lalu pembayarannya pada Shopee, memonya diisi sesuai dengan keterangan pada
Dokumen transaksinya yaitu pembelian saldo iklanku pada aplikasi Shopee. Pembeli. Oke, filenya kita isi Shopee. Dan memonya kita isikan seperti pada dokumen transaksinya, yaitu pembelian saldo iklanku pada aplikasi Shopee. Kemudian, kalau membayar iklan Shopee berarti kita mengakui pada advertising expense pada akun 6. Advertising expense senilai 80 juta. Maka out of balance-nya akan berubah menjadi 0. Lalu kita Ctrl R, maka cash in wallet-nya akan kredit dan advertising-nya akan debit. Kalau sudah, kita bisa klik record. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada dokumen transaksi ke-37. Di sini terdapat bukti kas keluar dibayarkan kepada bagian personalia dengan sejumlah 30.465. Keterangannya yaitu pembayaran gaji karyawan, PPh pasal 21 dan upah tenaga kerja langsung. Dan di sini juga disertai dokumen pendukungnya yaitu daftar gaji karyawan dan daftar upah bulan Desember tahun 2020 pada rumah komputer. Oke, kita masuk pada banking lalu spend money. Di sini kita tidak pada cash in bank melainkan pada cash on hand. Pastikan teks inklusifnya tidak tercentang. Lalu check queue number-nya yaitu BKK-10, tanggalnya tanggal 26 Desember 2020, amount-nya 30.465. Bayarnya kita isikan pada bagian personalia. Lalu memonya seperti pada dokumen transaksi yaitu pembayaran gaji dan upah, bulan Desember 2020. Oke, kita lanjut pada transaksinya yaitu kita harus mengakui sebesar gaji yaitu 30 juta. Berarti kita masuk di wage and salaries expense sebesar 30 juta. Yang kedua, kita akui pada PPh pasal 21 sebesar 25. Kita akui sebagai akun 2 yaitu income tax payable. Ini sebesar 205. Kita min karena ini adalah PPh. Kemudian
kita juga harus mengakui upah tenaga kerja langsungnya sebesar 670. Berarti di bagian beban masuk ke akun 2, yaitu expense payable sebesar 670. Maka out of balance-nya akan berubah menjadi 0, lalu kita Ctrl R. Jurnalnya akan berubah menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa klik OK, lalu kita record. Lanjut masuk ke transaksi 38. Di sini ada bukti kas keluar, yaitu kepada S Komputer sejumlah 31.130.000 dengan keterangan pelunasan utang dagang atas transaksi tanggal 30 November 2020. Oke, lanjut kita akan masuk pada bagian purchase, lalu pay bills, karena membayar utang. Oke, suppliernya tadi yaitu S Komputer, CQ numbernya yaitu BKK-1211. Kita masukkan 11 saja. Tanggalnya tanggal 28 bulan Desember 2020 dengan amount-nya tadi 31.130.000. Oke, jadi akan langsung muncul seperti ini. Klik bagian amount applet-nya, kita enter, maka out of balance-nya akan berubah menjadi 0. Lalu kita Ctrl R, maka jurnalnya akan seperti ini. Kita klik OK. Kalau sudah, kita bisa record. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian dokumen yang ke-39. Di sini juga ada bukti kas keluar lagi yang dibayarkan kepada toko ABC dengan sejumlah 105.000 dengan keterangan pembelian perlengkapan tunai. Dan di sini juga disertai dokumen pendukungnya. Lalu kita masuk pada bagian banking, lalu spend money. Ini bukan transfer, berarti kita harus menggantinya menjadi cash on hand. CQ numbernya BKK-12, tanggalnya tanggal 30 bulan Desember 2020 dengan amount-nya 105.000. Oke. Bayinya kita isikan toko ABC dengan memo pembelian perlengkapan. Kita isikan suppliers
karena kita membeli perlengkapan dengan amount-nya 105 muncul secara langsung, lalu out of balance-nya akan berubah menjadi 0, lalu kita Ctrl R, maka jurnalnya akan seperti ini. Kita oke, lalu kita record. Sudah selesai. Terima kasih. Video tutorial transaksi ke-29 sampai 39 pada perusahaan manufaktur rumah komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.